Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, bertemu lagi bersama saya di channel Sabina TV. Ya. Kali ini saya sendirian ya, tidak ada teman, tidak ada Mas Jujun, tidak ada Ustadz Ami karena beliau-beliau itu sedang sibuk ya, jadi tidak bisa hadir di sini. Ya, tapi meskipun begitu tidak menyurutkan semangat saya untuk berbagi informasi kepada teman-teman semua ya. Informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu adalah tentang sarung ya. Kenapa saya membahas sarung? Karena yang saya ketahui bahwa di pesantren itu identik dengan yang namanya sarung. Bahkan mungkin tidak hanya di pesantren ya, juga mungkin masyarakat Islam ya, kaum muslimin yang ada di Indonesia itu identik dengan yang namanya sarung. Nah, lantas seperti apa sih sejarah sarung di Indonesia itu? Nah, dari apa yang saya baca bahwasanya sarung itu masuk ke Indonesia itu pada abad ke-14. Ya, pada masa itu sarung ini dibawa oleh para pedagang dari Gujarat dan Arab ke Indonesia ya. Dan disebarluaskan atau semakin populer sarung ini ketika dipakai oleh kaum muslimin yang ada di Indonesia. Dan pada masa penjajahan Belanda, sarung ini dipakai oleh Kiai Wahabas Bulos sebagai konsistensinya dalam melawan penjajahan budaya barat yang masuk ke Indonesia. Dan hingga pada sampai saat ini bahwa sarung ini menjadi sebuah ikon kesopanan tertinggi di kaum muslimin itu memakai sarung ya. Terus kalau kita menyinggung tentang sarung ini kan identik dengan kita beribadah ya. Kalau kita beribadah, sholat gitu, kita menggunakan sarung ini. Kenapa sih harus menggunakan sarung? Jadi intinya menurut saya itu tidak wajib menggunakan sarung. Hanya saja sudah saya sebutkan tadi bahwasanya memakai sarung itu membuktikan tingkat kesopanan tertinggi. Jadi masa sih kita mau menghadap Tuhan, mau menghadap Allah gitu kan, mau beribadah kita tidak sopan memakai baju compang-camping, baju kotor atau apa gitu kan. Nah, makanya di sini kita menggunakan sarung. Selain sebagai bukti kesopanan kita ketika menghadap kepada Allah gitu ya, itu juga berfungsi sebagai penutup aurat. Karena apa? Karena memang ketika sholat itu otomatis aurat harus tertutup ya, harus tertutup. Dan ini identik digunakan oleh para pria ya, para pria. Jadi kaum muslimin pria gitu. Jadi harus kita ketahui bahwasanya batas aurat laki-laki di dalam sholat yaitu adalah antara lutut dan pusar. Kalau bahasa Sundanya mah bujalnya, bujal jeung tuur tah kadinya. Eta wajib ditutup ya. Untuk lebih hati-hatinya lebih baik menutup kalau dalam keadaan darurat ya. Kalau keadaan darurat tidak punya baju atau tidak punya apa, cukup dengan menutup dari atas pusar sini sampai di bawah lutut. Itu sudah mencukupi ya. Tapi karena saya yakin di Indonesia, muslim di Indonesia ini sejahtera semuanya ya. Jadi nggak mungkin lah nggak ada yang punya baju, nggak mungkin nggak ada yang punya sarung seperti itu. Saya yakin aja seperti itu. Kalaupun ada yang tidak punya ya silakan, kalau ada yang mau membantu ya silakan dibantu lah gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Intinya memakai sarung itu sebagai bukti kesopanan ya, untuk kesopanan kita ketika menghadap Allah gitu, ketika sholat. Dan juga berfungsi yang paling penting yaitu adalah untuk menutup aurat laki-laki ketika kita sholat ya. Karena kalau kita sholat terus kelihatan auratnya ya otomatis batal dong sholat kita, sia-sia aja gitu, kita capek-capek sholat tapi ternyata sholat kita tidak sah gitu ya. Urusan diterima atau enggaknya mah itu kan urusan Allah. Tapi yang penting kita berusaha untuk semaksimal mungkin bahwa sholat kita sempurna, termasuk tadi menjaga kesahan sholat dengan cara menutup aurat. Lantas gimana? Kita memakai sarung
otomatis secara apa namanya, secara penglihatan orang lain gitu kan, yang tidak tahu bahwa sarung itu ternyata bolong pas di area aurat itu gimana ya, sama aja karena itu ada area sarung yang terbuka dan menampakkan aurat. Itu sama aja dengan bahwasanya sholat kita tidak sah karena terlihat auratnya. Apakah untuk menutup aurat itu ketika kita sholat hanya harus menggunakan sarung? Enggak. Ya, enggak. Jadi ketika kita dalam perjalanan tidak membawa sarung, yang penting menutup aurat, itu bisa kita memakai celana panjang. Tapi satu catatan, baik celana panjang ataupun sarung itu harus dalam keadaan suci dari hadas, ya, suci dari najis. Kok dari hadas? Maaf, suci dari najis, ya. Kalau hadas mah kan itu nempel pasti di kita, hadas besar, hadas kecil, ya, yang mewajibkan kita wudu dan mewajibkan kita untuk mandi besar. Tapi kalau najis itu bisa di sarung, bisa di badan, bisa di mana aja. Itu harus bersih dengan catatan seperti itu. Yang pertama tadi, untuk sah sholat yaitu harus menutup aurat. Auratnya harus tertutup, baik itu dengan sarung ataupun dengan celana. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita sholat itu menutup aurat atau kita menggunakan sarung. Karena tadi yang saya katakan bahwasanya menurut yang saya baca, ya, jadi sebagian besar orang Islam atau sebagian besar ulama gitu menganggap bahwa menggunakan sarung ketika sholat itu adalah sebagai bukti kesopanan tertinggi. Ya, itu. Tapi yang paling penting yaitu adalah aurat yang tertutup. Dan ini sarung yang saya bawa ini alhamdulillah kita di Sabilun aja mengadakan apa namanya, sarung, ya, bukan giveaway gitu. Kita mengadakan sarung Sabilun aja. Jadi buat teman-teman yang sekiranya ingin memiliki sarung Sabilun aja ini, silakan untuk bisa menghubungi pihak pesantren, ya, atau bisa di Facebooknya Sabina Post juga bisa. Seperti itu, ya. Ini sarung ini alhamdulillah kita kualitas di atas standar lah, di atas standar, ya. Untuk harga mah nanti bisa apa namanya, bisa ditanyain aja gitu, ya. Karena kebetulan saya mau membahas tentang sarung ini dan kebetulan dari pengurus, ya udah Kak, ini ada sarung katanya gitu. Gimana kalau sekalian promo aja? Ya udah gitu kan. Dapat promo, dapat ilmu juga. Seperti itu. Jadi itu, ya, sejarah sarung dari awal tadi saya bahas sampai fungsi sarung ketika sholat gitu, untuk apa, ya. Jadi intinya untuk sarung ini untuk menutup aurat agar kita lebih berhati-hati. Untuk kita berhati-hati dalam sholat dan karena sarung ini berfungsi untuk menutup aurat, ya. Salah satu sahnya sholat yaitu adalah dengan tertutupnya aurat. Harus diketahui juga bahwasanya aurat laki-laki itu terletak di antara pusar sampai lutut. Ya, seperti itu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf mengenai sarung ini, dan mungkin insya Allah nanti saya akan share informasi lagi kepada teman-teman tentang hal yang lain juga, ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau penyampaian saya kurang ngena gitu. Mohon maaf, dan kalau misalkan ada yang masih bingung silakan ditanyakan saja di kolom komentar, dan jika video ini bermanfaat silakan teman-teman juga share kepada teman-teman yang lain, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.